Prabowo targetkan 500 rumah sakit berkualitas dalam 4 tahun. Dan antara ubah sampah jadi energi hingga ke China. Satgas Garuda Merah Putih 2 lanjutkan misi airdrop di Gaza. Terdesak masalah ekonomi, seorang pria nekat curi benda sakral di Pura. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON Prof. Dr. Mahar Marjono di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Selasa sore. Prabowo menyatakan RS tersebut bukan hanya layanan tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak. Prabowo mengaku mengenal secara pribadi sosok dokter dan intelektual yang namanya diabadikan sebagai RS tersebut. Mahar Marjono merupakan dokter Presiden Soeharto sekaligus mantan Rektor Universitas Indonesia. Dia pun berpesan kepada generasi penerus, Mahar Marjono ketika muda adalah pejuang 45, ikut angkat senjata melawan Belanda. Karena dulu Fakultas Kedokteran di Indonesia selalu merupakan anak paling pintar, begitupun dengan Mahar Marjono menjadi dokter medis. Prabowo pun membagikan kenangan ketika Mahar Marjono menjadi rektor UI, yang bersangkutan selalu terdepan membela mahasiswa yang melakukan demonstrasi ke pemerintah. Ketika tentara ingin menangkap mahasiswa UI dengan masuk kampus, sambung dia, Mahar Marjono berdiri terdepan dalam membela. Presiden Prabowo pun bangga melihat segala fasilitas yang ada di RSPON. Segala fasilitas yang ada di RSPON tidak kalah dengan layanan di RS Negara Maju. Saya punya suatu kebanggaan khusus karena kebetulan saya sempat kenal dengan Profesor Dr. Mahar Marjono. Saya sempat jadi pasien sebentar lah, namanya tentara, pernah kecelakaan beberapa kali, jadi sempat otak saya pun diperiksa oleh beliau. Diketok-ketok di sini dan di sana. Saya kenal Profesor Mahar Marjono dan waktu itu saya ingin katakan kepada generasi penerus, Profesor Mahar Marjono waktu mudanya adalah pejuang. Hebatnya waktu itu, Profesor Mahar Marjono dikenal sering kritik pemerintah. Tapi at the same time beliau juga dokter pribadinya Pak Harto. Itulah seni ya zaman itu. Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Adapun peresmian RSPON tersebut juga salah satunya berkat bantuan pemerintah Belanda. Tidak lupa, Prabowo berterima kasih kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menkyu Sri Mulyani Indrawati yang ikut hadir hingga RSPON bisa difungsikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bangga atas kemampuan RSPON dalam melakukan operasi tumor otak. Salah satunya kemampuan RSPON yang kini dilengkapi alat medis yang canggih untuk layanan kesehatan saraf.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya atas kemampuan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam melakukan operasi tumor otak. Pernyataan ini disampaikan saat ia meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pon Mahar Marjono, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Kepala negara juga menyoroti hadirnya peralatan robotik canggih sebagai bagian dari peningkatan layanan rumah sakit tersebut. Hari ini saya sangat bangga, rumah sakit yang sangat canggih, mampu sudah operasi tumor otak, mampu juga menghadapi Alzheimer, Parkinson's, mengatasi stroke, dan terapi untuk stroke dengan alat-alat yang paling baik. Sekali lagi terima kasih. Ini bukti bahwa kita ingin kerja keras. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung, ya, dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat dari laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu. Terima kasih dengan bantuan dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Pon mencakup 3 gedung utama, yakni Gedung C, D, dan E, yang kini menjadi bagian dari Institut Neuroscience Nasional. Gedung C difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, mendukung peran Rumah Sakit Pon sebagai rumah sakit pendidikan, serta pusat pengembangan kompetensi tenaga medis, termasuk pelatihan dokter spesialis dan seminar kesehatan. Sementara itu, Gedung D dikembangkan dengan sistem layanan berbasis klaster yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan dalam satu ekosistem terpadu. Fasilitas ini mencakup Autism Center, Epilepsy Center dengan pemantauan EEG, Rehabilitation Center berbasis teknologi, dan Stroke Center untuk penanganan stroke akut dan kronis secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasien di RS Pon Mahar Marjono menyambut positif fasilitas baru dan teknologi canggih yang membantu proses pemulihan mereka. Kehadiran teknologi canggih ini menjadi harapan baru bagi proses pemulihan pasien dan pengembangan rumah sakit sebagai pusat rujukan nasional. Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Jakarta Timur memberikan tanggapan positif atas fasilitas baru yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Agustus 2025. Kehadiran gedung dan teknologi canggih ini dianggap membawa harapan baru dalam proses pemulihan mereka. Salah satu pasien yakni Mutia yang menjalani terapi robotik setelah didiagnosis FIM merasa peningkatan signifikan dan semangat yang lebih baik di lingkungan baru tersebut. Awal-awal itu pas awal-awal pendarahan, saya merasakan sakit kepala hebat, mual muntah, pokoknya sampai muntahnya tuh sampai udah nggak ada makanan lagi, tinggal reak-reak aja. Apa sih namanya tuh, kekuatan kaki saya jadi lebih baik, alhamdulillah, dan ya semakin bagus pola jalannya. Tak hanya Mutia, pasien lain Aslam Harahap dan Salman juga mengapresiasi pelayanan tepat waktu serta kenyamanan ruang perawatan yang kini lebih modern. Nggak ada keluhan sih. Pada saat kejadiannya nggak terasa apa-apa, biasa aja. Malah pada saat itu saya mau olahraga pagi, terus terjatuh aja, nggak bisa digerakin kakinya sama tangannya. Kakinya nyeret. Ya, nggak bisa bergerak tangan sama kaki, tiba-tiba aja. Ini baru saya rasakan sih ya. Sungguh bagus juga bagus ya. Ini sangat membantu nanti untuk pasien ini. Lebih nyaman sih, tadi masuk kemarin nyaman ya. Awalnya saya lagi saum yaumul bid ya. Hari ketiga, ketika saya sholat asar, di rakaat keempat itu kok kaki saya yang kanan berat. Tapi belum berat, saya kebas. Kata saya, kenapa kaki saya kebas? Dari siang nggak kenapa-napa. Terus saya masih terusin sholat sampai salam. Begitu salam, saya mau bergegas udah nggak bisa diangkat kakinya. Nyaman, pokoknya oke deh. Oke-nya 3 kali. Pelayanan juga bagus. Semuanya dokternya, perawatnya pada baik, teknisinya baik semuanya.
Presiden bangga melihat perkembangan rumah sakit yang kini setara dengan standar terbaik internasional. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia dan bantuan dari Belanda dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Saya hari ini sangat bangga, saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung, terima kasih semua unsur, dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat dari laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu. Terima kasih dengan bantuan dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Dengan dukungan fasilitas terkini dan pelayanan berkualitas, RS PON Mahar Marjono tidak hanya meningkatkan mutu layanan medis, tetapi juga menjadi sumber optimisme bagi pasien dan keluarga. Rumah sakit ini diharapkan terus berkembang sebagai pusat rujukan utama untuk penyakit syaraf dan otak di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para dokter menyambut antusias peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan medis di tanah air. Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Mahar Marjono, Jakarta, resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 26 Agustus 2025. Peresmian ini disambut positif oleh dokter-dokter muda yang bertugas di rumah sakit tersebut. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengumumkan rencana pembangunan 30 fakultas kedokteran dan 500 rumah sakit berkualitas tinggi dalam 4 tahun ke depan. Dr. IGD RS PON Dr. Ana melihat inisiatif ini sebagai langkah penting untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia, sekaligus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Menurut saya itu adalah ide yang sangat baik, mengingat kita sangat tahu bahwa di seluruh dunia kita sangat kekurangan dokter. Jadi dengan rencana Bapak Presiden seperti itu pasti harus kita dukung dengan segenap kemampuan kita, karena itu adalah maksud yang sangat baik. Kalau saya pribadi kesannya pasti sangat bangga. Semoga gedung ini dan juga pelayanan yang kami berikan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Dr. Lani, dokter patologi di RS PON menyatakan kebanggaannya atas kehadiran gedung baru dan rencana besar pemerintah tersebut. Ia berharap pemerintah dapat terus mendukung dengan menyediakan alat kesehatan modern dan memberikan keringanan pajak agar biaya pelayanan medis semakin terjangkau. Senang, bangga karena memang udah hampir lebih dari 10 tahun kita mengabdi di sini dari awal RS PON buka sampai jadi sebesar ini. Harapannya ya bisa membantu dan kesehatan masyarakat pada umumnya gitu, dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan otak. Harapannya pemerintah bisa menunjang alat kesehatan yang lebih maju. Harapannya juga biaya kesehatan lebih murah lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia hingga 2029 untuk meningkatkan layanan kesehatan, terutama bagi penyakit kritis seperti stroke. Kepala negara menekankan pentingnya akses kesehatan dan pendidikan yang merata sebagai kunci kesejahteraan bangsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di berbagai daerah hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional dan memastikan seluruh warga mendapat akses fasilitas kesehatan yang memadai, terutama untuk penyakit kritis seperti stroke. Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas agar pasien bisa mendapatkan penanganan tepat waktu dan menghindari resiko fatal. Ia percaya dengan dukungan kuat dari Menteri Kesehatan serta kementerian dan lembaga terkait, target pembangunan rumah sakit ini dapat terwujud. Jadi bagaimana caranya 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten Republik Indonesia. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat. Bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama. Bisa jadi beban bagi keluarga. Harus bisa. Pertama, will dulu. Harus.
di hati kita, kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan wujud demokrasi sejati bagi sebuah negara. Ia menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam dua sektor ini, yang menjadi kunci utama menuju kesejahteraan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi 13 DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi, LMK, LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat ini, Komisi 13 bersama pemerintah telah menyepakati membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Dalam menyelesaikan persoalan royalti musik, Komisi 13 DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi, LMK, LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut, Komisi 13 DPR bersama pemerintah menyepakati membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Pembentukan ini dilakukan agar dapat menyelesaikan persoalan royalti musik yang belakangan menjadi sorotan publik. Adapun yang hadir dalam rapat koordinasi itu, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarik, dan sejumlah musisi tanah air seperti Ariel Noah, Judika, Bunga Citra Lestari atau BCL. Nah, yang pertama, sebenarnya tadi pagi kami sudah bicara dengan di Komisi 13 dengan Dirjen Haki pagi. Banyak masukan-masukan yang sudah disampaikan, dan rapat siang ini melanjutkan bahwa ya pertama ini kita transfer dari usulan perorangan yang diajukan di Balik ke Komisi 13, dan kemudian ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi undang-undang hak cipta ini. Ini jadi tadinya revisi jadi undang-undang baru nih. Ya, nanti kita lihat. Jadi itu intinya itu. Karena tadinya kita mau revisi kan, tapi ini bukan hanya soal royalti ini aja, tapi menyangkut banyak hal, menyangkut hak cipta. Yang tadi tadi pagi di Komisi 13 dengan Dirjen Haki kita bahas juga, dan banyak masukan-masukan yang berkaitan dengan hak cipta tersebut. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyambut baik gagasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Menurutnya, pembangunan kampung haji ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto berencana akan membangun kampung haji yang berada di Arab Saudi. Rencana ini menjadi misi khusus pemerintah yang nantinya akan melibatkan salah satunya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ihwal rencana pembangunan kampung haji ini pun mendapatkan apresiasi langsung dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Cucun menilai pembangunan kampung haji akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kita juga harus melihat peluang-peluang dalam pelaksanaan haji dan umroh. Apalagi gagasan Pak Presiden membuat kampung haji, bahkan sudah dikunjungi, itu bagian daripada terobosan baru yang nanti efek daripada ekonominya juga itu akan tumbuh kembang. Yang jemaah haji Indonesia, jemaah umroh kita ini tidak keluar, tapi tetap bekerja sama dengan pemerintah Saudi, Indonesia juga sama bisa diuntungkan. Ya, itu salah satunya. Kita sambut baik gagasan dari kampung haji, terutama sekarang mengelola orang yang setiap tahun bermasalah ini. Dengan Kementerian Haji kita punya harapan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Berdasarkan RAPBN 2026, anggaran transfer ke daerah atau TKD akan menurun sebesar 24,8% menjadi 650 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menghimbau kepada daerah agar mencari sumber pendapatan daerah lainnya agar tidak membebani rakyat. Pajak bumi dan bangunan PBB kini menjadi andalan utama daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Setelah keluarnya hasil dari RAPBN 2026 bahwa anggaran transfer ke daerah atau TKD turun sebesar 24,8%.
Berbagai daerah pun beramai-ramai menaikkan pajak PBB hingga menuai beragam polemik di masyarakat karena dianggap pemberatan dan angka peningkatan yang terlalu ekstrim. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menanggapi hal tersebut. Ia memahami bahwa daerah perlu mencari sumber pendapatan asli daerah atau PAD lainnya. Namun ia meminta agar daerah lebih kreatif dan tidak membebani rakyat kecil lewat menaikkan tarif PBB. Harus dikomunikasikan, masyarakat bisa terima kenaikan PBB toh terjadi di Jakarta juga terjadi sebelumnya. Asal nomor 1 komunikasinya benar, nomor 2 dilakukan secara gradual, ya kan? Nomor 3 dikecualikan untuk beberapa, misalkan guru, ya kan? Pensiunan TNI, Polri, ini dikecualikan lah. Orang-orang yang sudah berjasa kepada Republik ini dikecualikan untuk yang kecil, ya kan? Kalau yang besar ya memang bolehlah dikenakan tarif PBB yang jauh lebih mahal, tapi jangan membebani rakyat yang kecil. Negara hadir untuk rakyat kecil. Selain itu, ia meminta agar pemerintah daerah bisa mengkomunikasikan berbagai kebijakannya dengan baik ke masyarakat. Komunikasi yang buruk kerap kali menjadikan sesuatu kebijakan tidak bisa diterima saat sudah disusun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cegah hoax, pemerintah minta kepatuhan platform digital. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo meminta percepat birokrasi proyek Waste to Energy dengan target administrasi selesai 3 bulan. Menteri Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memangkas keterlibatan pihak agar proses lebih sederhana dan proyek bisa cepat terrealisasi. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mempercepat proses birokrasi pembangunan proyek Waste to Energy, yaitu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tahap awal proyek sudah selesai dan peraturan Presiden tinggal menunggu penerbitan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Namun proses administrasi diperkirakan membutuhkan 6 bulan. Sementara pembangunan fisik akan memakan waktu 1,5 tahun, sehingga proyek direncanakan selesai dalam 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto menginginkan proses administrasi dipercepat dengan target rampung hanya 3 bulan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan memangkas keterlibatan banyak pihak agar birokrasi menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga proyek dapat segera direalisasikan. Tadi saya melaporkan tugas dari Bapak Presiden mengenai waste to energy, ya, di mana pengelolaan sampah kita berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun, maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan, administrasi 3 bulan kalau bisa. Sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan, ya. Kalau dulu kan ada tipping fee, melibatkan bupati, gubernur, DPRD, kabupaten, DPRD provinsi, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri apa lagi ya, Menteri Energi, kemudian PLN, ini enggak. Dari Danantara kontrak dengan PLN dikerjakan, ya izinnya dari SDM selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara Indonesia ditunjuk secara resmi untuk mengelola proyek Waste to Energy. CEO Danantara Rosan Ruslani mengunjungi fasilitas Weming Yongkiang WTI di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam rangka kunjungan kerja ke China, CEO Danantara Rosan Ruslani
mengunjungi fasilitas Weiming Yongqiang WTE di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA dengan emisi gas buang lebih rendah dari standar EU dan kapasitas 3.200 ton per hari. Membangun ekonomi sirkular Indonesia. Rosan juga melakukan diskusi mendalam mengenai WTI, manufaktur, serta research and development untuk membuka peluang proyek di Indonesia, termasuk pembangunan PLTBU berskala besar pertama di Bali dan produksi nikel PT Jiama New Energy di Wedabai. Kunjungan ini menggambarkan Danantara yang membangun kolaborasi dengan berbagai perusahaan global untuk memperkuat ketahanan energi dan mengembangkan ekosistem ekonomi sirkular, sejalan dengan visi net zero emission demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah kembali menyoroti peran platform digital dalam menjaga ruang informasi yang sehat. Dalam diskusi media massa bersama pemerintah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menangani konten bermuatan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dalam diskusi antara media massa dan pemerintah pada Selasa 26 Agustus, ditegaskan bahwa platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum terkait penanganan konten disinformasi, fitnah, dan kebencian. Pemerintah menekankan pentingnya peran aktif platform dalam menjaga ruang digital yang sehat, serta mencegah penyebaran konten yang dapat merusak demokrasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan keprihatinannya atas maraknya DFK di internet. Ia memperkenalkan kanal resmi Cek Fakta milik PCO, @cekfakta.ri, sebagai langkah konkret melawan hoax, serta mengapresiasi media massa yang telah memiliki platform verifikasi sendiri. Ia juga mendorong media lain untuk turut mengembangkan sistem cek fakta secara mandiri. Yang makin ke sini, itu nggak hanya makin serius, tapi makin profesional. Ya, makin profesional. Dan ini bisa saja tidak hanya membuat kegaduhan, tapi juga meresahkan, bisa memecah belah bangsa, bahkan bisa menghambat pembangunan kita. Karena PCO sebenarnya, pemerintah nggak mau memonopoli cek fakta, tapi kan harus ada yang memulainya, harus ada yang menginisiasinya. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa platform wajib melakukan moderasi konten secara mandiri. Menurutnya, kepatuhan ini penting untuk menjaga kualitas ruang digital, sekaligus memastikan layanan platform tetap aman dan terpercaya bagi pengguna. Para platform, utamanya yang kita sebut sebagai user generated content ini, sebenarnya kan di pihak mereka itu ada kewajiban mereka untuk melakukan moderasi konten secara mandiri. Jadi mereka bisa melihat konten-konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan kita untuk bisa dilakukan filtering bagi. Jadi by system nanti pihak platform ini jika tidak mematuhi akan kena sanksi administratif, mulai dari teguran, penjatuhan denda yang langsung masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak, hingga kepada pemutusan akses dan delisting dari penyelenggara sistem elektronik di negara kita. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo menambahkan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif ruang digital, termasuk fenomena komentar bot yang dapat mencederai demokrasi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pembungkaman, melainkan perlindungan terhadap publik dari manipulasi digital. Pribadi sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau teman-teman juga lihat misalnya di salah satu platform, komen-komennya itu engineering by robot. Kita meminta platform juga menindak hal ini. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi, penyampaian aspirasi, berpendapat ya di dalam koridor dalam demokrasi boleh, silahkan, tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Berinteraksi sambil bermain bersama anak menjadi solusi bagi para orang tua untuk mengurangi kecanduan anak terhadap gawai. Tempat bermain dengan ratusan mesin permainan keluarga bisa menjadi salah satu pilihan. Dan berikut informasinya. Dewasa ini banyak cara tengah dilakukan untuk menjauhkan anak-anak dari game ataupun tontonan yang dinikmati dari smartphone. Predikat antisosial langsung menghilang saat interaksi bermain bersama yang ditawarkan mampu membuat anak melupakan handphonenya. Ya, Kau Play Kaumu. Hadirkan solusi permainan keluarga dari wahana permainan modern dengan konsep edutainment yang seru dan menyenangkan. Permainan yang dimainkan pada game center atau pada mesin atau perangkat yang dioperasikan dengan koin biasanya ditemukan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau mal. Pembukaan cabang kelima di salah satu pusat perbelanjaan SCBD menghadirkan pengalaman bermain yang lebih inovatif, lengkap, dan menyenangkan. Seperti yang kalian tahu lah, kita sangat mendukung komunitas supaya bisa bermain di sini. Karena dari saya pribadi, pengennya ini nggak bisa buat arcade game, tapi game center. Game center itu mengundang semua komunitas untuk main bersama di sini. Event apapun yang mau komunitas buat, kita pasti akan support. Apa sih yang kita akan lakukan? Pastinya kita berharap bisa terus bareng sama komunitas, bikin turnamen, supaya komunitas itu akan balik lagi ke tempat kita, sudah pasti. CPCM Indonesia mengusung konsep futuristik dengan official merchandise eksklusif, serta pengalaman bermain bagi komunitas dan keluarga. Bahkan bukan saja anak-anak, namun di segala jenjang usia. Dengan kombinasi wahana permainan yang seru dan hadiah yang menarik serta kenyamanan arena bermain. Kontributor Sinpo TV melaporkan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang Wanibu Chiyoko pada 25 Agustus 2025. Pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama bidang ketenaga kerjaan, khususnya pada sektor care worker. Dalam pertemuan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dengan Ministry of Health, Labor and Welfare atau Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Wanibu Chiyoko pada Senin 25 Agustus 2025 membicarakan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama bidang ketenaga kerjaan, khususnya pada sektor care worker. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding menyampaikan pentingnya memberikan kesempatan bagi kandidat care worker Indonesia untuk mengikuti ujian nasional hingga 3 kali agar mereka memiliki peluang yang lebih adil untuk lolos sesuai standar Jepang. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menegaskan bahwa Jepang ingin memastikan program ini berjalan lancar sehingga komunikasi dan koordinasi antara kedua negara harus terus ditingkatkan. Menteri Karding pun mengusulkan pembentukan tim bersama sebagai wadah untuk melakukan akselerasi, evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan kerjasama. Usulan tersebut mendapat sambutan positif di mana MHLW juga berharap adanya dukungan Indonesia agar kerjasama ini semakin erat dan proyek berjalan lancar. Dalam rangka memperkuat kerjasama, kita perlu membentuk joint team untuk melakukan akselerasi, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerjasama. Lebih lanjut, Menteri Karding menekankan bahwa kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral, terutama dalam pengembangan SDM bersama Indonesia-Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, melalui sidang pleno yang digelar dengan musyawarah dan mufakat, Budi Satrio Jiwandono resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Karang Taruna masa bakti 2025-2030. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan peran Karang Taruna sebagai agen transformasi sosial sekaligus rumah besar pemuda Indonesia yang mandiri dan kreatif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam semangat kebersamaan, bendera Pataka Karang Taruna berkibar sebagai tanda dimulai langkah baru.
Melalui sidang pleno yang digelar dengan musyawarah dan mufakat, Budi Satrio Djiwandono resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Karang Taruna masa bakti 2025 hingga 2030. Momentum ini menandai pengukuhan Budi Satrio Djiwandono sebagai Ketua Umum Karang Taruna, membuka langkah baru bagi pemuda Indonesia dalam membangun bangsa. Membarkan semangat dan jiwa sosial, keterpanggilan untuk turun ke bawah, ke desa-desa, ke tapak paling bawah, untuk hadir mengintervensi, memberikan harapan. Dalam Temu Karya Nasional 9 Karang Taruna di Jakarta, pada 24 Agustus 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan peran Karang Taruna sebagai agen transformasi sosial, sekaligus rumah besar pemuda Indonesia yang mandiri dan kreatif dalam memberdayakan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan target nasional. Pertama, langkah strategisnya adalah penguatan organisasi dan kaderisasi. Digitalisasi Karang Taruna ini sudah nggak bisa dihindari lagi. Kemudian kolaborasi multi pihak. Karang Taruna menjadi gerakan nasional pemberdayaan sosial. Dan yang terakhir, Pak Budi, titipan saya fokus pada isu strategis nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan remaja melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Setelah berhasil dilaksanakan di sejumlah sekolah dan wilayah prioritas, tahun ini Pemkab Pandeglang resmi memperluas jangkauan program ke lebih banyak sekolah dari tingkat dasar atau SD hingga SMP. Pemkab Pandeglang berkomitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan memperluas jangkauan penerima. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pandeglang saat peluncuran program MBG di SMP Negeri 1 Labuan. Perluasan program MBG ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda. Program MBG di Pandeglang saat ini telah menjangkau 8 kecamatan dengan sasaran 3.000 lebih siswa di setiap kecamatan. Setiap pelajar mendapatkan menu sehat dan seimbang mulai dari karbohidrat, protein, sayur hingga buah. Program MBG akan merata sampai tingkat SD hingga SMA, serta terjamin kualitasnya baik dari kebersihan maupun higienis. Satu program Pak Prabowo yang patut kita apresiasi karena ini bagian daripada untuk pemenuhan gizi putra-putri kita supaya bagaimana putra-putri kita menjadi putra-putri yang cerdas, putra-putri yang kapabel, yang intelektual, juga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Untuk makan bergizi gratis mayoritas di Kabupaten Pandeglang sudah diluncurkan di beberapa titik. Nanti kita dari pendidikan ada beberapa sekolah yang sudah tercover makan bergizi gratis dan ada beberapa sekolah yang belum tercover oleh makan bergizi gratis ini. Yang jelas ini insya Allah semua Kabupaten Pandeglang mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, nah ini mudah-mudahan bisa tercover karena salah satu kendalanya hari ini adalah terkait dapur umum. Maka dapur umum ini yang akan terus kita gencarkan supaya bagaimana dapur umum ini bisa tumbuh berdiri di masing-masing kecamatan untuk memenuhi menyuplai makan bergizi gratis ke masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Yang terpenting adalah bagaimana lewat makan bergizi gratis ini putra-putri kita bisa tumbuh, cerdas, berkembang, dan bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena tujuan makan bergizi gratis ini adalah untuk bagaimana untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Sejumlah siswa menyambut positif program ini, diantaranya Dina Alfarahma, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Labuan yang mengaku senang dengan adanya MBG yang membantu kebutuhan gizinya sehari-hari. Senang bisa dapat makan gratis dari Pak Prabowo, rasanya enak. Ada ayam, ada sayuran, ada nasinya, ada susu sama ada kuahnya. Pemerintah Kabupaten Pandeglang optimis dengan dukungan berbagai pihak, program makan bergizi gratis akan menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan generasi emas yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing di masa depan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Local Conference of Youth and Children Indonesia 2025 mengadakan diskusi bersama yang menghadirkan 32 perwakilan anak muda di seluruh provinsi di Indonesia. Forum ini tidak hanya menghadirkan diskusi panel, tetapi juga pameran aksi komunitas tentang perjuangan iklim dari pelosok negeri.
Dalam semangat memperjuangkan keadilan iklim yang inklusif untuk generasi mendatang, Climate Rangers Jakarta bersama 32 perwakilan orang muda dan anak dari berbagai provinsi di Indonesia mengadakan Indonesia Climate Mandate, a National Youth Demand Forum sebagai bagian dari Main Conference Local Conference of Youth and Children Indonesia 2025. Forum ini adalah ruang strategis bagi orang muda dari seluruh penjuru negeri untuk menyuarakan tuntutan iklim berbasis pengalaman lokal. Dalam diskusi tersebut, aktivis Greenpeace, Rahma Sofiana, meminta anak muda untuk tidak takut bersuara dalam membela lingkungan. Karena menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapi jangan takut ya, anak-anak muda, teman-teman muda di sini jangan takut untuk bersuara, untuk membela lingkungan. Karena pada akhirnya sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup itu mengeluarkan akhirnya gitu ya Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024. Jadi bunyi peraturannya begini. Aktivis lingkungan baik orang maupun kelompok hingga organisasi mendapat pelindungan hukum atas upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu. Jadi teman-teman jangan takut, sebenarnya secara instrumen hukum kita dilindungi. Kebebasan berpendapat dan melakukan unjuk rasa bahkan itu juga ada undang-undangnya, ada hukumnya, jadi nggak usah takut. Maka dari itu, diharapkan anak muda untuk siap memperjuangkan keadilan iklim yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Dewan Pengawas IBC Arsyad Rashid mengatakan Forum Strategis Indonesian Business Council atau IBC merupakan forum strategis yang dirancang untuk mempertemukan pemerintah dengan pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dalam memperkuat daya saing Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Arsyad Rashid dalam jumpa pers pelaksanaan Indonesia Economic Summit yang akan dilaksanakan pada 3 hingga 4 Februari 2026 di Jakarta. Indonesia Business Council dilaksanakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing melalui Indonesia Economic Summit 2026 pada Februari 2026 mendatang. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Arsyad Rashid menyampaikan forum ini akan membahas isu strategis seperti industrialisasi dan investasi berkualitas sebagai mesin pertumbuhan, talenta, dan adopsi AI yang nyata. Transisi energi dan pasar karbon serta diverifikasi ekspor dan ketahanan rantai pasok. Menurutnya hal ini guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud, serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah regional dan global. Nah, ke depannya 2026 juga pasti ada. Nah, tapi kunci utamanya makanya kami mengangkat competitiveness. Bicara bagaimana kita harus bisa berkompetisi. Kompetisi itu bukan hanya kompetitiveness dari sisi produktivitas, bukan hanya bicara efisiensi, tapi bicara di kebijakan yang lebih bisa membantu kompetitif. Bagaimana bicara untuk ease of doing business, bicara bagaimana supaya governance lebih baik, bicara bagaimana supaya yang namanya infrastruktur secara fisik dan non fisik harus diadakan. Bagaimana bisa supaya the cost of doing business juga bisa kita reduce, supaya tadi kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Jadi yang utama kita lebih baik fokus kepada bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia bisa lebih berkompetitif. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap target pemerintah untuk menyediakan akses listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun pada 2029 hingga 2030. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta adalah rencana pemerintah menyalurkan listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun pada tahun 2029 hingga 2030. Target tersebut disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut membahas program-program yang belum terrealisasi di tahun 2025, serta menyusun agenda prioritas untuk tahun-tahun selanjutnya. Menurut Bahlil, anggaran untuk program elektrifikasi ini masih dalam proses perhitungan, namun sudah masuk dalam rancangan APBN 2026. Ekonomi ya,
kita bahas tentang ekonomi, terus program-program 2025 yang masih pending yang harus segera diselesaikan. Terus kita juga berbicara tentang prospek program 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terair listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029-2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya Pak berapa Pak? Anggarannya kurang lebih sekitar, lagi dihitung. Tapi mulai di 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya. Dari APBN Pak? APBN, karena itu kan untuk pelayanan masyarakat. Karena apa? Tadi kami melapor kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi dibutuhkan kehadiran negara. Dan Bapak Presiden memerintahkan langsung menganggarkan. Terkait rencana penyaluran LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil menegaskan bahwa mulai tahun depan pembeliannya akan dibatasi dan diatur menggunakan KTP. Sementara teknis pelaksanaannya masih dalam proses penyusunan. LPG 3 kilo bakal berdasarkan NIK Pak atau tahun depan? Tahun depan ya, dia akan jadi yang kaya, nggak usah pakai LPG 3 kilo lah. Ya diesel 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah. Jadi kalau mau beli harus pakai KTP Pak? Teknisnya lagi diatur ya. Rapat terbatas ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga melantik duta besar dan memberikan tanda kehormatan kepada lebih dari 100 tokoh dari berbagai bidang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan warga Palestina terluka saat penggerebekan Israel di Ramallah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi berikutnya dari Satgas Garuda Merah Putih 2, kembali melaksanakan misi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. 2 pesawat C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara berhasil menerjunkan bantuan logistik hingga total mencapai 81,5 ton. Dua pesawat C-130J Super Hercules masing-masing bernomor registrasi A1339 dan A1344 lepas landas dari Yordania menuju Gaza untuk melaksanakan airdrop bantuan logistik. Komandan Wings 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Puguh Julianto menyampaikan, misi kemanusiaan ini berlangsung aman dan lancar. Puguh menyebut dengan keberhasilan penerjunan kali ini, total bantuan yang sudah dikirimkan mencapai 81,5 ton atau sekitar 460 bundel. Bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza yang tengah terjebak konflik. Sebanyak 66 personel TNI terlibat, terdiri dari awak pesawat dan tim pendukung yang bekerja dengan perhitungan matang demi kelancaran operasi. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan penerbangan dengan 2 sorti dan kita tadi bisa alhamdulillah bisa mendrop kurang lebih 9,9 ton sehingga total dengan sampai hari ini sesuai dengan target kita 80 ton sudah tercapai, bahkan melebihi sekitar 81,7 ton. Kalau sesuai dengan perhitungan dalam 1 hari kita bisa mendelivery 10 ton, insya Allah dengan 3 hari yang tersisa ini kita bisa melebihi 100 ton. Jadi logistik yang kita delivery ini seluruhnya memang disiapkan oleh Basnas. Pada intinya mereka sudah menyiapkan, kalau tidak salah itu waktu itu memang ada lebih dari 100 ton. Namun karena kita memiliki target 80 ton, sementara kan 2 kali kemarin sudah disiapkan 80. Ternyata masih ada payung yang lebih yang kita bawa dari Jakarta, sehingga perintah terakhir optimalkan
Ya dengan dioptimalkan itu dengan payung sisa yang ada bisa mencapai kurang lebih 100 ton. Dan mereka mau menambah atau bisa memberikan bantuan yang saat ini ada di gudang untuk digeser kita laksanakan airdrop. Saat yang kita bawa kemarin adalah 600 biji, tetapi ada sisa jumlah payung yang pada saat airdrop yang pertama dulu disimpan di Jordania sejumlah 33 sehingga total semua 633 payung yang kita pakai untuk misi di Jordania ini. Setiap paket bantuan yang diterjunkan membawa harapan baru. Indonesia menunjukkan kepedulian dan solidaritas di tengah krisis kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini dipastikan akan terus berlanjut hingga seluruh bantuan yang dipersiapkan benar-benar tiba di tangan rakyat Gaza. Tim Sinpo TV melaporkan. Warga di kawasan Al-Saftawi, Kota Gaza terpaksa mengungsi setelah militer Israel masuk lebih dalam ke kota. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui rencana tentara untuk menguasai Kota Gaza. Warga berusaha menyelamatkan diri dari kawasan Al-Saftawi, Gaza pada Selasa 26 Agustus 2025 saat militer Israel masuk lebih dalam ke kota. Warga Gaza menyatakan mereka tidak tahu harus kemana atau kembali kemana. Mereka mengatakan Israel membom bangunan di sekitar mereka. Dan pesawat menjatuhkan selebaran yang hanya memberikan waktu 10 menit untuk mengungsi. Rekaman gambar menunjukkan keluarga pengungsi memuat barang bawaan mereka ke kendaraan untuk meninggalkan kota. Sebagian berjalan kaki sementara yang lain duduk di tanah menunggu alat transportasi. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar terkait penjatuhan selebaran yang menyerang di kawasan Al-Saftawi. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan persetujuannya terhadap rencana tentara untuk menguasai kota Gaza. Perang Hamas-Israel di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023 saat kelompok itu melancarkan serangan yang belum pernah terjadi terhadap Israel, menewaskan 1.139 orang dan menyandera lebih dari 200 orang menurut pihak Israel. Sementara itu, pihak Palestina mengklaim hingga berita ini diturunkan, operasi militer berskala besar Israel di Gaza telah menyebabkan 62.686 orang tewas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga Palestina dilaporkan terluka saat pasukan Israel melakukan penggerebekan di Ramallah pada Selasa 26 Agustus 2025 lalu. Insiden ini meningkatkan ketegangan di wilayah tepi barat yang sudah berlangsung sejak perang meledak antara Israel dan Hamas. Rekaman video menunjukkan kendaraan militer terparkir di depan gedung Arab Bank dengan tentara berdiri di balkon dan sebagian lain yang memasuki area bisnis tersebut. Video juga menampilkan seorang tentara Israel menembak dan melempar granat dekat sekelompok jurnalis. Sebanyak 58 warga Palestina, termasuk seorang anak, dilaporkan terluka akibat peluru karet dan sesak napas selama penggerebekan di pusat kota Ramallah dan Al-Bireh. Dalam pernyataan resmi pada Selasa, tentara Israel mengkonfirmasi telah melakukan operasi keamanan yang menyasar bisnis penukaran uang yang diduga mentransfer dana untuk anggota Hamas. Pernyataan itu juga menyebutkan pasukan Israel menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas teror dan menyita ratusan ribu shekel yang diidentifikasi sebagai dana untuk mendukung terorisme. Keterangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023 setelah perang meledak antara Israel dan Hamas pasca serangan yang menewaskan 1.139 orang, mayoritas warga sipil Israel, dan menyandera lebih dari 200 orang. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza dengan korban tewas 62.819 warga Palestina dan 158.629 lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rekaman video menunjukkan kendaraan militer diduga Israel beroperasi di desa Tranja, Suriah pada Selasa dini hari. Insiden ini menyulut kecaman internasional setelah laporan menyebutkan seorang warga sipil tewas dalam serangan tersebut. Rekaman video pada Selasa dini hari menunjukkan kendaraan militer diduga Israel beroperasi di desa Tranja
di pedesaan Quneitra, Suriah. Terlihat juga tembakan suar memenuhi langit disertai suara tembakan dan warga melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kantor berita Suriah Sana melaporkan, pasukan Israel menggempur desa dan menghancurkan sebuah rumah, mengakibatkan seorang pemuda bernama Rami Ahmad Ghanem tewas. Hingga saat ini berita diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar. Namun Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan, IDF akan mempertahankan kehadirannya di Gunung Hermon atau Jabal al-Said dan wilayah keamanan lainnya demi melindungi daerah Golan dan Galilea dari ancaman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pemerintah Transisi Suriah mengecam agresi Israel, termasuk penyerbuan dan penangkapan yang menyasar warga sipil di kota Suwaisa, pedesaan Quneitra. Pihaknya juga mengkritik penempatan pasukan Israel di zona penyangga dataran Golan dan Gunung Hermon. Kemlu, Qatar, dan Arab Saudi juga turut mengecam operasi Israel di Suriah, menyebutnya sebagai ancaman serius bagi keamanan regional dan internasional, serta mendesak tindakan dunia. Sejak jatuhnya pemerintah Bashar al-Assad Desember 2024, Israel secara signifikan meningkatkan kehadiran militer di Suriah Selatan, mengerahkan pasukan ke zona penyangga, dan secara sistematis menghancurkan area militer Suriah melalui serangan udara dan laut dengan alasan mencegah senjata jatuh ke tangan kelompok musuh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari DPR RI menggelar sidang paripurna keempat masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa pagi. Dalam rapat tersebut secara resmi mengesahkan terhadap RUU perubahan ketiga tentang penyelenggaraan haji dan umroh, serta persetujuan pemberian kewarganegaraan atlet asing. DPR RI menggelar sidang paripurna keempat masa persidangan 1 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal, dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya Dasko dan Saan Mustofa. Sejumlah agenda yang dibahas dalam paripurna yaitu mengesahkan terhadap RUU perubahan ketiga tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta persetujuan pemberian kewarganegaraan terhadap atlet asing. Adapun anggota yang menghadiri rapat paripurna sebanyak 293 anggota dari perwakilan fraksi-fraksi. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zuliandri Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko meluruskan informasi perihal tunjangan perumahan anggota Dewan yang mendapatkan 50 juta per bulan. Dasko mengatakan tunjangan 50 juta per bulan hanya diberikan kepada anggota DPR yang telah dilantik sejak Oktober 2024 lalu hingga Oktober 2025. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan hanya diberikan kepada anggota Dewan yang telah dilantik sejak Oktober 2024 lalu hingga Oktober 2025 mendatang. Dasko mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk kontrak rumah selama 5 tahun atau selama periode 2024 hingga 2029. Tunjangan perumahan anggota DPR diberikan karena per Oktober 2024 mereka pun sudah tidak memperoleh fasilitas rumah, melainkan digantikan dengan uang kompensasi. Dirinya juga menegaskan November 2025 nanti, anggota DPR sudah tidak mendapatkan tunjangan perumahan lagi. Ya, jadi memang kita akan jelaskan kepada masyarakat bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik
bulan Oktober 2024 itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Nah, tapi karena waktu tahun 2024 itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 itu per bulan 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi itu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk keperluan kontrak rumah anggota DPR selama 5 tahun. Demikian. Tapi kalau angka 50 jutanya itu didapatkan dari mana sih Bang? Ada yang bilang kan dari Menkyu, ada bilang dari Setjen atau seperti apa? Saya kurang jelas itu kemudian diputuskannya itu, biasanya diputuskannya di Menkyu, tapi kemudian usulannya kemungkinan dari Sekretariat Jenderal dengan hitung-hitungan sewa harga sewa rumah di Jakarta untuk selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Oke, jadi jelas ya bahwa itu adalah untuk sewa selama 5 tahun. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Ketua DPR Dasko, merespon perihal tewasnya 17 orang akibat penyakit campak yang terjadi di wilayah Sumeneb, Jawa Timur pada beberapa waktu lalu. Dasko menyatakan dirinya telah meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan penanganan cepat yang terjadi di wilayah Sumeneb tersebut. Kasus campak di Sumeneb, Jawa Timur kini sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa setelah menyebabkan 17 orang meninggal dunia. Jumlah kasus suspek campak di Sumeneb ini telah mencapai 2.035 orang yang tersebar di kecamatan. Sebagian besar korban merupakan balita yang tidak memiliki riwayat imunisasi. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku telah melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dirinya meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan penanganan secara cepat agar tidak menyebabkan korban jiwa lagi. Ya, semalam saya sudah langsung telepon dengan Menteri Kesehatan dan segera meminta diambil langkah-langkah preventif untuk agar hal tersebut bisa cepat tertanggulangi. Demikian. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemkab Bandung akan merekrut 31 pendamping Koperasi Merah Putih yang bertujuan untuk memastikan program Koperasi Merah Putih bisa berjalan sehat. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, menyampaikan tugas dari tenaga pendamping tersebut untuk bisa memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di masing-masing kecamatan. Pemkab Bandung akan merekrutkan 31 orang sebagai tenaga pendamping Koperasi Merah Putih. Nantinya mereka akan ditempatkan di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung. Langkah tersebut diambil oleh Pemkab Bandung untuk memastikan program Koperasi Merah Putih bisa berjalan sehat
maju, dan benar-benar bisa berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menjelaskan, jika tugas dari tenaga pendamping tersebut untuk bisa memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di masing-masing kecamatan. Bagaimana operasi desa dan bulan Merah Putih itu berjalan? Nah, kita kemana ya Koperasi Desa dan Merah Putih? Nah, itu diantara kan MPG makanan gizi gratis. Nah, kita kemana ini masalah Koperasi Merah Putih? Nah, kita karena suasana pangan. Kang DS, sapaan akrabnya juga berharap jika para pendamping tersebut akan dapat membantu Koperasi Merah Putih untuk bisa meningkatkan kualitas manajemen, pengembangan usaha, serta akses terhadap permodalan dan pasar. Kang DS meyakini dengan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, Koperasi Merah Putih akan memberikan multiplier effect yang luar biasa dan menggerakkan roda perekonomian di desa-desa sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa, kembali turun ke pasar untuk memastikan kelancaran distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kali ini Khofifah mengunjungi Pasar Soponyono, Surabaya pada Senin 25 Agustus 2025. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Pasar Soponyono, Surabaya pada Senin 25 Agustus 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi beras medium bersubsidi dari Perum Bulog kepada masyarakat. Khofifah berdialog dengan sejumlah pedagang dan pembeli. Ia menanyakan ketersediaan stok, kendala pasokan, dan membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada masyarakat yang antusias menyambutnya. Menurutnya kebutuhan beras SPHP di masyarakat sangat tinggi dan banyak yang membeli beras medium dibandingkan beras premium. Maka dari itu Khofifah meminta pihak Bulog bersama Bappenas agar dapat terus mendistribusikan beras dengan lancar, merata dan lebih menjangkau lagi. SPHP itu memang kebutuhan yang sangat tinggi yang tentu kita berharap bahwa Bulog bersama Bappenas bisa terus mendistribusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi, lebih menjangkau lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyalurkan obat cacing kepada para siswa sekolah dasar di Kabupaten Cianjur pada 25 Agustus 2025. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional pencegahan cacingan pada anak yang telah digalakkan oleh pemerintah pusat. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian memberikan obat cacing secara simbolis kepada para siswa SDN Sukamanah 1, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada Senin 25 Agustus 2025. Menurut Bupati Cianjur, pemberian obat cacing sangat penting untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Karena cacingan dapat menurunkan fokus belajar, menghambat penyerapan nutrisi, mengganggu pertumbuhan, hingga menyebabkan anak sering merasa lemas. Ia menyebutkan obat cacing dapat diperoleh gratis di puskesmas atau melalui kegiatan program POPM yang rutin dilaksanakan di sekolah-sekolah. Program nasional ini mewajibkan anak-anak mengonsumsi obat cacing minimal 2 kali dalam setahun. Warga masyarakat bisa datang ke puskesmas, kita gratis obatnya, atau juga puskesmas ada program namanya POPM, itu tuh, pemberian obat pencegahan massal cacingan di sekolah-sekolah. Pemkab Cianjur berkomitmen untuk terus mendukung program kesehatan nasional tersebut demi menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga aniaya seorang pria hingga meninggal dunia, 4 remaja ditangkap. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Pak Sutri, terduga pelaku penipuan penjualan mobil di kawasan Majalengka, Jawa Barat.
Proses penangkapan diwarnai aksi saling kejar antara petugas dengan terduga pelaku. Pria yang merupakan suami dari terduga pelaku penipuan penjualan mobil online ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 26 Agustus 2025 malam. Petugas dengan sigap menangkapnya usai aksi saling kejar dengan mobil terjadi antara petugas dengan terduga pelaku. Suami terduga pelaku dibuat berlutut dan memborgol kedua tangannya untuk langsung dibawa petugas ke dalam mobil petugas. Pria berinisial A yang merupakan suami dari terduga pelaku RR diamankan karena membantu sang istri kabur dari jeratan kasus penipuan jual beli mobil dengan nilai 420 juta rupiah. Pengejaran itu bermula saat polisi menangkap RR, istri pria tersebut, atas laporan dari korban berinisial AS warga Papua Tengah, di mana RR menjanjikan penjualan satu unit kendaraan roda 4 seharga 420 juta rupiah, namun tidak dikirimkan kendaraannya saat uang sudah ditransfer ke rekening RR. Sejak itu RR melarikan diri dengan dibantu sang suami ke sejumlah daerah, namun pelarian RR tercium petugas dan berhasil ditangkap di kawasan Majalengka. Jadi tersangka ini mengiming-imingi korban untuk membeli mobil baru. Jadi korban sudah mentransfer 420 juta, namun ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli mobil, namun untuk kebutuhan lain daripada tersangka. Pelaku ini sempat kita tahan di ruang khusus, tidak bersama-sama dengan tahanan yang lainnya. Namun kemudian ternyata dimanfaatkan oleh tersangka untuk celah, kemudian meminta dan dengan bantuan dari suaminya melarikan diri, sempat melarikan diri pada pukul 4 pagi. Kemudian kami lakukan pengejaran dan kami temukan lagi jejaknya di Jogja dan di Cirebon sampai kami dapat di Majalengka. Mantan suaminya pernah menjadi tentara namun dipecat karena disersi. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka RR menghabiskan uang sebesar 420 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti merenovasi rumah, membayar uang muka pembelian 2 unit mobil beserta cicilannya, membeli ponsel baru, membayar cicilan rumah, dan membeli emas. RR juga diketahui baru mengembalikan uang korban sekitar 80 juta rupiah secara bertahap. Akibat perbuatannya, RR dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara, dan suaminya dijerat pasal 221 KUHP karena membantu pelarian istrinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara meringkus 4 remaja yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang pria berusia 28 tahun warga desa Bagan dalam Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Korban tewas saat berusaha melerai aksi tawuran para pelaku. Satu persatu pelarian para tersangka penganiayaan dan pembunuhan ini berakhir di tangan polisi. Kurang dari sepekan, polisi berhasil menangkap mereka setelah diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan seorang pria berusia 28 tahun tewas. Para tersangka tersebut diringkus Satreskrim Polres Batubara di lokasi yang berbeda di Kabupaten Batubara. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat terjadi aksi tawuran antara 2 kelompok remaja di Gang Hantu, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara pada 20 Agustus 2025. Saat itu korban melerai agar bentrokan antar 2 kelompok remaja dihentikan. Namun niat korban membubarkan aksi tawuran tidak mendapat respon kedua kubu. Malah salah satu kelompok menyerang korban. Korban dianiaya dan ditikam menggunakan senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia. Bupati Batubara Baharudin Siagian dalam keterangan persnya di Mapolres Batubara mengatakan, korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam saat berusaha melerai aksi tawuran antar 2 kelompok remaja yang terjadi pada 20 Agustus lalu. Uraian kejadiannya yaitu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Sempurna atau Gang Hantu, kelompok Al-Farizi Ibra alias Rizi dan kawan-kawan berniat untuk tawuran dengan kelompok Gopek dan kawan-kawan. Para tersangka kini masih diamankan petugas dan terancam hukuman berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan.
Seorang pria nekat mencuri 4 buah sandangan atau kepeng yang tersimpan di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Banjar Sambilan Tengah, Desa Timpak, Rambitan, Taban, Bali. Aksi nekat pelaku diduga karena terdesak masalah ekonomi. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat pria berinisial GGAG mengendap sesaat mencuri benda sakral yang tersimpan di Pura Dalem Desa Adat Sambian, Banjar Dinas Sambian Tengah, Desa Timpak, Rambitan, Tabanan, Bali. Pria nekat yang membawa anaknya itu masuk ke area pura dengan mudah lantaran pintu pura tidak terkunci. Selanjutnya pelaku merusak gembok kotak sesari untuk mengambil uang di dalamnya. Tak berhenti di situ saja, GGAG juga nekat membongkar pintu gedong dalam dengan tang untuk menggasak 4 sandang berisi uang kepeng. Pihak pengempon dan pemangku pura curiga setelah menemukan adanya kerusakan pada gembok gedong dalam. Setelah dicek ternyata 4 buah sandangan yang tersimpan di dalam pura sudah raib. Akibat ulah pelaku, Desa Adat Sambian mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah. Aksi GGAG terungkap setelah rekaman kamera pengawas beredar luas di media sosial. Polisi pun bergerak melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku berhasil teridentifikasi. Unit Reskrim kemudian memperoleh informasi keberadaan pelaku di perumahan Geraha Chandra Asih, Desa Meliling, Kerambitan, Tabanan. Polisi langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti. Pelaku GGAG pun dihadirkan bersama dengan pelaku kriminal lainnya, sementara satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian ini tidak ditahan karena masih di bawah umur. Terkait dengan kegiatan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan operasi sikat yang dimulai tanggal 31 Juli sampai 14 Agustus 2025. Kita sudah mengamankan kurang lebih ada 8 perkara terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tabanan itu. Kemudian yang kita rilis pada siang hari ini yaitu ada 6 kasus pencurian dan dengan tersangka 7 orang dewasa. Kenapa yang 2 tidak kami rilis? Karena yang 2 merupakan anak di bawah umur, sehingga kami tidak tampilkan di rekan-rekan semua. Pelaku juga mengaku pernah melakukan pencurian benda sakral di sejumlah pura lainnya, yakni Pura Dalem Desa Adat Dalang, Pura Dalem Desa Adat Nyat-Nyatan, Desa Gadung Sari, dan Pura Jagabalu Banjar Jeliji Pondok Desa Megati. Pelaku mengaku modus yang dilakukan dengan cara menyasar area pura yang tidak terkunci, kemudian merusak gembok dan engsel pintu gedong dalam untuk mengambil uang sesari dan sandangan. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berperan sebagai pengedar sekaligus kurir narkoba jenis ganja ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang telah 5 kali membawa paket ganja dengan total 253 kg merupakan kaki tangan seorang narapidana di dalam lapas. Inilah video amatir penangkapan pengedar sekaligus kurir narkoba jenis ganja berinisial OM di rumahnya di kawasan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 13 kg lebih ganja yang disembunyikan di dalam sebuah koper. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui telah bertransaksi sebanyak 5 kali dengan total berat narkoba mencapai 250 kg. Pelaku juga merupakan kaki tangan dari seorang narapidana di dalam lapas yang diketahui sebagai jaringan narkoba lintas provinsi Aceh, Medan, dan Jakarta. Setiap paket ganja yang berhasil diantar dan dijual, pelaku mendapat keuntungan Rp300.000. Dia cuma antar sesuai petunjuk dari temannya yang ada di lapas. Dia datang, dia kasih barang di situ, tempel di situ, nanti dia mendapatkan fee dari temannya yang ada di lapas, 200 sampai 300 juta per paket. Jadi kalau ini ada 12 paket berarti kali 300.000. 12 kali 300.000, 3.600.000. Saat ini polisi masih mengejar satu orang DPO berinisial AB yang menjadi penyuplai ganja dari Medan dan Aceh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan.
Kebakaran melanda sebuah bangunan heritage di Jalan Suprapto, Kota Lama, Semarang pada Rabu 27 Agustus 2025 dini hari. Kejadian tersebut menyebabkan api membesar dan menghanguskan sejumlah tempat usaha kuliner hingga menyebabkan kerugian material. Api dan asap tebal terlihat membumbung dari bangunan yang digunakan untuk rumah makan dan kafe, berdekatan dengan sebuah bank dan sekitar 150 meter dari Gereja Belenduk. Petugas Damkar Kota Semarang segera diterjunkan dengan 9 unit mobil dan 40 personel untuk memadamkan api. Proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Beberapa usaha terdampak diantaranya restoran Sego Bacakan, pusat oleh-oleh dan toko es krim Nishu. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Semarang, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai seekor macan tutul yang masuk ke Balai Desa Kuta Mandarakan, Kecamatan Meleber, Kuningan, Jawa Barat, berhasil dievakuasi oleh tim BKSDA pada Selasa, 26 Agustus 2025. Proses evakuasi yang melibatkan Damkar, BPBD, dan kepolisian berlangsung selama hampir 2 jam dengan metode pembiusan sesuai standar operasional. Seekor macan tutul menggegerkan warga Kuningan setelah masuk ke Balai Desa Kuta Mandarakan di gudang penyimpanan kursi. Tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat bersama petugas Damkar, BPBD, dan kepolisian langsung bergerak untuk mengevakuasi satwa liar tersebut. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, mulai pukul 12.45 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 6 BPKSDA Syarif Hidayat menjelaskan bahwa tim harus membius macan tutul karena sifatnya sebagai predator liar dan menunggu satwa ini tenang guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Belum dapat dipastikan penyebab macan tutul tersebut masuk ke balai desa dan masih dalam penyelidikan. Dari Kuningan, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil SUV terjun ke bawah jembatan Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pada Selasa malam. Mobil diduga hilang kendali dan menabrak pembatas jembatan sebelum akhirnya terperosok. Kendaraan mobil SUV berwarna hitam mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan, tepatnya di Jembatan Desa Saka Kajang, Pulang Pisau pada Selasa malam. Menurut keterangan warga, mobil tersebut melaju dari kota Pangkalan Bun sebelum akhirnya hilang kendali saat melintasi jembatan. Mobil diduga menabrak pembatas jembatan hingga terjun ke bawah jembatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi kembali di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor terekam jelas CCTV saat membobol kunci kendaraan korban dan membawanya kabur. Rekaman kamera CCTV di Jalan Serdang Baru 1, Gang 7 Kemayoran, Jakarta Pusat memperlihatkan jelas 2 pelaku curanmor beraksi pada Selasa sekitar pukul 4.30 dini hari. Pelaku beraksi menggunakan 1 sepeda motor. Salah satu pelaku turun dari motor dan berulang kali berusaha membobol kunci sepeda motor korban yang terparkir di lokasi. Setelah beberapa menit, motor berhasil dikuasai pelaku dan langsung dibawa kabur. Aksi curanmor ini terjadi saat kondisi lingkungan masih sepi sehingga tak ada warga yang menyadarinya. Maraknya aksi pencurian seperti ini membuat warga resah dan mereka berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Lingkar Luar Jakarta yang melibatkan kendaraan truk pengangkut LPG dengan truk tronton pada 27 Agustus 2025 pagi. Supir LPG tewas di tempat akibat truk yang dibawanya terseret badan truk tronton sejauh 6 km. Inilah rekaman video amatir yang beredar saat sebuah truk pengangkut LPG tersangkut kendaraan truk tronton di ruas tol Lingkar Luar Jakarta Rabu 27 Agustus 2025 pagi. Kepala truk LPG tersangkut badan belakang truk tronton saat keduanya terlibat kecelakaan di kilometer 36 arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kecelakaan itu terjadi akibat truk LPG mengalami remblong sehingga menabrak badan belakang truk tronton tersebut. Ironisnya, peristiwa tabrakan itu tidak diketahui oleh supir truk tronton sehingga menyebabkan truk LPG terseret sejauh 6 km. Supir truk tronton
baru mengetahui mobilnya menyeret truk LPG ketika pengendara lain di ruas jalan tol memberitahunya. Akibat peristiwa tersebut, supir LPG tewas di lokasi kejadian karena tubuhnya terjepit kemudi dan ekor truk tronton yang ditabraknya. Ada dua kendaraan truk angkutan LPG yang menabrak truk tronton bermula dari kilometer 36 jalur Ambon, tol Jor Selatan di lajur 1 yang menabrak, kemudian mobil tersebut terbawa atau menempel di depan truk yang ditabrak, yaitu truk tronton. Lanjut, akibat dari kecelakaan ini, 1 orang pengemudi truk angkutan LPG meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Selanjutnya, arus lalu lintas sempat terjadi kepadatan sekitar 2 km dari TKP. Namun saat ini sudah pembersihan dan sekarang sudah penormalan sehingga arus lalu lintas kembali normal. Peristiwa ini dalam penanganan Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 4 kios dan 1 rumah di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Rabu 27 Agustus 2025 pagi. 1 orang mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Dari rekaman video amatir milik warga ini, asap tebal bersamaan dengan kobaran api yang membumbung tinggi melahap 4 bangunan kios rumah makan di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hangus terbakar Rabu 27 Agustus 2025 pagi. Kobaran api yang semakin membesar merambat ke salah satu rumah warga yang berdempetan dengan cepat. 50 personel petugas pemadam kebakaran bersama 15 unit mobil pompa yang tiba di lokasi berhasil melokalisir api selang beberapa jam kemudian. Menurut perwira piket pemadam kebakaran, terdapat 4 kios dan 1 bangunan rumah yang terbakar dari peristiwa itu. Api diduga muncul dari salah satu kios yang membakar pertama kali sesaat pemilik kios mengalami kebocoran gas ketika mengganti tabung gas. Tahu jiwa Pak dalam peristiwa ini Pak? Untuk korban tadi informasi masyarakat 1 orang luka bakar sekitar 40%. Nah, sekarang dirujuk oleh Dinkes ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa kebakaran ini, 1 orang dikabarkan mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di perempatan SMPN 3 Pringsewu, Lampung. Sebuah sepeda motor menabrak truk hingga pengendara terlindas dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah suasana pasca kecelakaan di perempatan SMPN 3 Pringsewu, Lampung. Warga terlihat bahu-membahu mendorong mundur truk untuk menyelamatkan seorang pengendara sepeda motor yang terlindas roda bagian depan truk. Aksi dorong truk itu adalah upaya penyelamatan warga agar nyawa pengendara sepeda motor tersebut bisa tertolong. Seperti diketahui, pengendara motor itu terlindas usai berkecepatan tinggi dan menabrak bagian depan truk. Saat truk berbelok ke arah terminal Pringsewu, alhasil pengendara terjatuh dan masuk ke dalam kolong dan terlindas roda depan truk. Warga yang berhasil mengevakuasi langsung melarikan korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya yang masih berumur 3 bulan dan langsung menguburnya di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Jayapura, Papua pada Sabtu 23 Agustus 2025. Diduga aksi nekat si ibu dilakukan usai cekcok dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Misteri tewasnya seorang anak berusia 3 bulan di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan yaitu ibu kandungnya sendiri. Aparat yang bergerak cepat berhasil mengamankan sang ibu yang bernama Siti Hardianti, warga Kampung Vietnam di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, awalnya pelaku mengarang cerita jika anaknya diculik orang. Namun belakangan terkuak, sang anak tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri lantaran kecewa dengan suaminya karena tidak diberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayuka menjelaskan, kasus pembunuhan ini terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sang ibu nekat membunuh anaknya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bernapas.
Setelah itu pelaku mengubur bayinya di bagian belakang rumahnya. Usai melakukan aksinya, pelaku Siti Hardianti mengarang cerita bahwa bayinya diculik sehingga keluarga dan kerabat dekat melakukan pencarian di sekitar kampung hingga melakukan blokade jalan utama Sarmi Jayapura dengan tujuan mencegah pelaku pencurian bayi keluar dari Kabupaten Sarmi. Bahkan untuk membuat keluarga dan kerabat percaya dengan cerita bohongnya, Siti mengambil barang milik korban berupa tas berisi perlengkapan bayi dan membuangnya di samping rumah. Pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian yang dilaporkan Siti ke kantor polisi. Dari sinilah awal mula Siti terungkap sebagai pelaku pembunuhan sang bayi malang. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Adapun cara pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandungnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 5.00 atau jam 5 pagi pelaku melakukan aksinya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bisa bernafas. Pelaku sempat memotret korban lalu menghapus foto tersebut. Pelaku mengambil sebilah palang dan menggali tanah di depan rumah pelaku dan membawa korban selanjutnya dikuburkan. Akibat perbuatannya, Siti Hardianti dijerat pasal berlapis yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Simpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.